あれってそりゃもちろん。 Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian, karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film. Di video kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul Kyokoi wo Hajime Masu. Film ini dirilis pada tahun 2012. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Blok. Intro. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di awal cerita terlihat seorang cewek yang sedang bersiap berangkat ke sekolah. Cewek ini bernama Tsubaki Hibino, seorang cewek lugu yang berpenampilan sederhana. Namun berbeda dengan adiknya yang bernama Sakura Hibino yang terlihat modis dalam berpenampilan. Terkadang Tsubaki iri dengan adiknya. Di hari itu Tsubaki terlihat kurang percaya diri karena hari pertamanya masuk sekolah sebagai pelajar SMA. Kemudian ibunya datang untuk memberi semangat dan nasihat kepada Tsubaki. Singkat cerita, Tsubaki sampai di depan sekolahnya. Dirinya kaget setelah melihat penampilan murid di sekolah tersebut. Karena sebagian murid berpenampilan sangat nyentrik, Tsubaki pun bergegas masuk ke sekolah. Namun secara tak sengaja Tsubaki malah menabrak seorang siswa yang membuat barang Tsubaki terjatuh. Lalu siswa tersebut membantunya. Kemudian dia melihat kotak pensil Tsubaki yang bertuliskan namanya, yang ternyata siswa itu memiliki kesamaan nama dengan Tsubaki. Siswa itu bernama Kyota Tsubaki. Di sini Kyota sangat heran dan penasaran setelah melihat penampilan Tsubaki yang berbeda dengan cewek zaman sekarang. Kemudian Kyota didatangi oleh para cewek yang mengidolakannya, karena Kyota salah satu cowok populer di sekolahnya. Melihat hal itu, Tsubaki membenci Kyota karena dirinya berpikir Kyota seorang playboy. Kemudian saat Tsubaki di dalam kelasnya, ternyata Kyota satu kelas dengan Tsubaki. Dan hal itu merupakan sebuah kesialan kepada Tsubaki. Kyota datang untuk menggodanya dan menanyakan gaya berpenampilannya yang terkesan culun untuk saat ini. Tsubaki hanya diam saja karena dirinya tak ingin membuat masalah di hari pertamanya bersekolah. Namun Tsubaki tak tahan dengan Kyota. Dia pun segera mengambil sebuah gunting dalam tasnya dan mengancam akan memotong rambut Kyota jika dirinya terus mengganggunya. Namun karena tindakannya memicu siswi lain marah dan mulai menyerangnya. Di sini Kyota terkesan dengan tindakan Tsubaki kepada dirinya. Kemudian Kyota membela Tsubaki dengan mengatakan jika mulai hari ini Tsubaki adalah pacarnya. Lalu tiba-tiba Kyota langsung mencium Tsubaki. Para geng cewek pun histeris. Setelah ciuman pertamanya diambil oleh Kyota, Tsubaki merasa tak percaya dan seperti bermimpi. Dia ingin menghapusnya karena kejadian itu membuat para geng cewek semakin tak menyukai Tsubaki. Keesokan harinya sekolahnya akan mengadakan festival budaya dan Tsubaki ditunjuk sebagai panitia. Namun para geng cewek memprovokasi teman lainnya untuk tidak ikut acara festival agar Tsubaki disalahkan. Tsubaki yang mendengar hal itu, dia mencoba memberi penjelasan. Namun semua murid sudah terkena provokasi. Kemudian Kyota yang berpura-pura tidur, dia terbangun dan menyuruh Tsubaki untuk datang mendekat. Setelah Tsubaki mendekat, Kyota lalu tiba-tiba mengatakan jika dirinya ingin Tsubaki mengajaknya berkencan. Dan sebagai imbalannya, Kyota akan membantu melancarkan acara festival tersebut. Mendengar hal itu, Tsubaki menolaknya. Kyota menakutinya jika kelas mereka tak ikut, maka Tsubaki lah yang akan terkena hukuman. Akhirnya Tsubaki pun menyetujuinya. Kyota langsung meyakinkan semua murid, dan berkat kepopulerannya, akhirnya mereka semua berpartisipasi dalam acara festival. Singkat cerita, acara festival sekolah dimulai. Terlihat Sakura datang menemui Tsubaki. Sakura yang menggunakan cosplay lebah membuat teman Kyota bernama Nishiki tertarik kepada Sakura. Namun Sakura tak tertarik dengannya, malah terpesona dengan ketampanan Kyota.
Di sisi lain, Tsubaki melihat perilaku adiknya kepada Kyota dari kejauhan. Setelah acara festival selesai, terlihat Tsubaki dan Kyota sedang berduaan. Di sini diketahui jika Tsubaki ahli dalam penataan rambut karena dirinya sering membantu di tempat studio foto ayahnya. Kemudian, Kyota ingin sekali merapikan rambut miliknya. Setelah selesai merapikan rambut Kyota, Tsubaki terpesona setelah perubahan gaya rambut Kyota. Namun di momen ini Kyota ingin menagih janji kencan yang sebelumnya. Kyota menyuruh Tsubaki untuk datang besok di depan stasiun jam 2 siang. Hari yang dijanjikan pun tiba. Saat bertemu, Kyota menertawakan penampilan Tsubaki karena tak jauh berbeda saat bersekolah. Kyota mengatakan jika Tsubaki sangat ahli dalam merias orang lain, namun dia tak memperdulikan penampilannya sendiri. Akhirnya Kyota mengajak Tsubaki untuk mengubah penampilan Tsubaki agar tak terkesan culun. Dirinya membawa kesalahan sampai membelikan baju. Akhirnya setelah didandani, Tsubaki yang culun sekarang menjelma menjadi seorang putri yang anggun. Kyota terlihat sangat terpesona dengan perubahan Tsubaki. Setelah dari tempat itu, Kyota lalu mengajak Tsubaki untuk pergi ke sebuah tempat karaoke. Namun setibanya di tempat karaoke, tanpa basa-basi Kyota langsung tancap gas. Dan hal itu membuat Tsubaki marah, kemudian pergi meninggalkan Kyota sendirian. Di dalam perjalanan pulang, Tsubaki masih menangis sambil mencopot jepit rambutnya karena dia merasa kesal dengan semua perlakuan Kyota yang hanya mempermainkannya saja. Kemudian sesamanya di rumah, Sakura tiba-tiba masuk ke kamarnya dan melihat baju baru miliknya. Namun saat Sakura akan meminjam baju itu, dengan cepat Tsubaki melarangnya. Singkat cerita, di keesokan hari saat sepulang sekolah, dia melihat baju di kamar pemberian Kyota hilang dari gantungan baju. Tsubaki berpikir jika bajunya telah dipinjam oleh adiknya. Di sisi lain, terlihat Sakura mengenakan baju kakaknya datang ke tempat kerja paruh waktu Kyota, di mana kedatangannya dia berniat untuk meminta Kyota mengajarinya belajar. Di sisi lain, Tsubaki melihat kedekatan adiknya bersama Kyota. Kemudian Kyota juga melihat Tsubaki di seberang jalan dari tokonya. Di sini Kyota langsung berlari untuk mengejarnya. Setelah bertemu, Kyota menanyakan maksudnya kedatangan lalu kabur pergi. Tsubaki beralasan jika dirinya hanya secara kebetulan lewat saja. Namun Kyota memotong pembicaraannya, lalu dia mengajak Tsubaki untuk belajar bersama pada liburan musim panas karena Sakura ingin diajari oleh Kyota. Kemudian Kyota kembali ke tempat kerjanya. Liburan musim panas pun tiba. Mereka tiba di villa kakeknya. Kemudian Tsubaki terlihat jalan bersama dengan adiknya. Di sini Sakura mengatakan jika alasan ikut belajar di sini hanyalah ingin dekat dengan Kyota. Mendengar hal itu, Tsubaki lalu pergi ke pantai sendiri dan membiarkan adiknya kembali ke dalam villa. Selang beberapa waktu, tiba-tiba Kyota datang menghampirinya. Tsubaki pun kaget melihat kedatangannya. Kemudian Kyota mengatakan jika adiknya sekarang bersama Nishiki di villa dan dirinya juga meminjamkan kamarnya untuk mereka berdua. Mendengar hal itu, Tsubaki terkejut dan pergi kembali ke villa. Namun tanpa terduga, Tsubaki memergoki mereka berdua. Kemudian Sakura menjelaskan jika dirinya sudah menyerah untuk mendapatkan Kyota karena Kyota tak mencintai dirinya. Dan Sakura juga mengatakan jika ternyata Nishiki adalah seseorang pria yang baik, jadi dirinya memutuskan untuk berpacaran dengan Nishiki. Mendengar adiknya berkata seperti itu membuat Tsubaki juga berani mengatakan perasaannya jika sebenarnya dirinya telah jatuh cinta kepada Kyota. Sakura yang mendengar hal itu tentu sangat mendukung kakaknya. Dan bahkan dia juga menyarankan untuk segera menyatakan perasaan cintanya kepada Kyota. Ketika malam tiba, Tsubaki menemui Kyota di sebuah observatorium. Namun sebelum Tsubaki menyatakan perasaannya, mereka terlebih dahulu melihat bintang. Kemudian Kyota mengajak Tsubaki untuk melihat hujan meteor yang akan terjadi di malam Natal tahun depan. Di sini mereka membuat janji untuk melihat fenomena langka itu di tempat ini lagi. Setelah itu Tsubaki memberanikan diri untuk memegang tangan Kyota.
Kemudian dirinya mulai menyatakan perasaannya. 私椿くんが好きだから。 Namun Kyota tak menjawab dan pergi begitu saja. Kejadian itu membuat Tsubaki murung karena dia berpikir jika cintanya dicampakkan oleh Kyota. Selang beberapa hari hubungan mereka semakin renggang. Dan lebih parahnya lagi, Kyota sampai pindah tempat duduk. Nishiki melihat Tsubaki diabaikan oleh Kyota merasa kasihan. Nishiki berencana pergi ke rumah Tsubaki setelah pulang dari sekolah. Setelah Nishiki bertemu Tsubaki di rumahnya, kemudian Nishiki menceritakan tentang masa lalu Kyota, di mana Kyota diketahui memiliki trauma dengan kalimat mencintai. Karena dulu diketahui bahwa Kyota sangat mencintai ibunya. Namun ibunya itu justru pergi dan meninggalkannya demi pria lain. Sehingga karena alasan itulah Kyota selalu mempermainkan hati wanita dan menganggap jika semua wanita adalah pengkhianat. Mendengar hal itu, Tsubaki ingin menyandarkan Kyota jika dirinya berbeda dengan wanita lain. Tsubaki mengatakan jika Kyota adalah cinta pertama baginya. Kemudian Tsubaki dibantu Sakura dan Shiki berencana memberi kejutan untuk Kyota. Singkat cerita, mereka berkumpul di sekolah. Semua persiapan kejutan sudah selesai. Di sini Nishiki kemudian menghubungi Kyota dan memintanya untuk datang di kelas mereka. Di malam itu Kyota datang ke sekolah dan ketika dia masuk ke dalam kelas, semua orang langsung mengagetkannya. Sayangnya Kyota tak menyukai acara seperti ini. Lalu dia segera pergi. Namun sebelum pergi, di sini Tsubaki sekali lagi memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Selain itu, dia juga meyakinkan Kyota agar tak terlalu terpaku dengan sakit hatinya yang pernah dialaminya dulu. Setelah Tsubaki berusaha meyakinkan Kyota, akhirnya dia luluh. Dan semenjak saat itulah hubungan mereka menjadi semakin dekat. Hari pun selalu mereka lalui bersama, seperti layaknya pasangan kekasih. Mereka juga sering menghabiskan waktu bersama. Hingga tanpa terasa 1 tahun pun berlalu sejak mereka berpacaran. Selain itu, di sini Tsubaki merubah penampilannya lebih terlihat modis. Namun sayangnya hubungan mereka tak selalu berjalan lancar. Karena pada suatu hari ketika mereka sedang berpacaran di taman, secara tak terduga teman Kyota yaitu Hanoi membawa seorang wanita. Yang mana wanita itu diketahui bernama Nana. Dia adalah mantan kekasih Kyota dan cinta pertama bagi Nana di waktu SMP. Kedatangan Nana membuat Tsubaki cemburu. Singkat cerita, terlihat Kyota berduaan bersama dengan Nana. Namun sayangnya Tsubaki melihat hal itu. Kecemburuan Tsubaki memuncak. Hal itu membuat dia lari pergi. Kyota yang melihat hal itu, dia pun segera mengejarnya dan memberikan alasan. Rupanya hal itu sudah tak didengarkan lagi oleh Tsubaki karena Tsubaki merasa jika hubungan ini tak dapat dipertahankan. Tsubaki pun meminta untuk mengakhiri hubungan tersebut. Waktu pun berlalu, Tsubaki masih terlihat murung. Kemudian dia mendapatkan sebuah pesan dari Hanoi. Dia meminta untuk menjadi model fotonya untuk sementara waktu. Tsubaki mensetujuinya karena mencoba melupakan masa lalunya. Namun saat di tempat Hanoi, Tsubaki masih terlihat murung. Karena hal itulah dirinya tak dapat melanjutkan sesi pemotretan. Kemudian terlihat Tsubaki yang sedang beristirahat. Dia melihat ada seseorang yang sedang menata rambut. Rupanya hal itu agak membuatnya tertarik. Sehingga karena hal itulah Tsubaki meminta Hanoi untuk mempekerjakannya sebagai penata rambut. Dan berhubung Hanoi membutuhkan karyawan, pada akhirnya dia pun mengizinkan Tsubaki untuk bekerja di tempatnya. Namun dengan satu syarat, yaitu Tsubaki harus bisa tersenyum dulu untuk menjadi modelnya. Singkat cerita, foto Tsubaki rupanya berhasil masuk ke majalah fashion. Dan hal ini tentunya membuat semua temannya terkejut. Nishiki yang melihat Kyota lewat, dia lalu berusaha menunjukkan foto itu kepadanya. Namun Kyota justru segera pergi dari sana. Karena ternyata dia ingin melihat Tsubaki secara langsung. Namun ketika dirinya di depan salon, dia malah bertemu dengan Hanoi yang memberitahunya bahwa sekarang Tsubaki sedang berusaha untuk menjadi seorang wanita yang layak untuknya. Di hari sebelum Natal, Kyota yang saat itu sedang bekerja, dia tiba-tiba dihubungi oleh Nana yang mengajaknya untuk ketemuan di suatu tempat.
Sementara itu di sisi lain Tsubaki sedang mendandani rambut mannequin. Rupanya dia sudah mantap dengan keputusannya, di mana dia mengungkapkan jika dirinya tak ingin berkuliah dan ingin fokus menjadi seorang penata rambut. Kemudian scene berpindah sambil mengalihkan perbincangan antara Kyota dan ayahnya yang mengatakan jika ayahnya masih mencintai ibunya dan mau memaafkan semua kesalahannya. Sehingga dari perkataan ini berhasil membuka hati Kyota, yang akhirnya Kyota pun menemui ibunya setelah sekian lama. Setelah bertemu dengan ibunya, Kyota lalu bergegas pergi menuju ke suatu tempat karena dia yakin Tsubaki sudah menunggunya. Selain itu, sebelum pergi ke sana, Kyota juga sempat menelpon Nana untuk mengatakan jika dirinya tak bisa datang. Di tempat lain terlihat Tsubaki sedang membantu Hanoi yang sedang menata rambut seorang pelanggan. Lalu setelah pelanggannya pulang, mereka menutup toko. Hanoi bersedia mengantarkan Tsubaki ke suatu tempat dengan mobilnya. Lalu setelah sampai, Hanoi kemudian bertanya tentang niat Tsubaki datang ke tempat ini. Dan Tsubaki pun menjelaskan jika setahun yang lalu mereka pernah berjanji akan melihat hujan meteor bersama di tempat ini. Selain itu, Tsubaki ingin memberi Kyota kesempatan terakhir. Jika malam ini Kyota tak datang, maka dia akan membiarkan Kyota pergi. Mendengar hal itu, Hanoi hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk hubungan mereka. Di waktu yang sama terlihat Kyota yang tertinggal kereta. Di sini dia pun terpaksa berlari menuju tempat tersebut. Setelah sampai di sana dan melihat Tsubaki telah menunggunya, seketika Kyota pun langsung memeluknya dan mengatakan jika dirinya sangat mencintai Tsubaki. Paginya Tsubaki terbangun dengan rasa bahagia karena kini dirinya telah menjadi milik Kyota seutuhnya. Tsubaki tak menyangka jika ciuman pertama, cinta pertama, dan pertama kalinya bertemu seseorang yang istimewa. Semua pengalaman pertamanya selalu bersama Kyota. Lalu film pun selesai. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran. Untuk mencintai seseorang, kita harus tetap berusaha dan tetap bersabar. Karena cinta membutuhkan waktu dan keterbiasaan. Karena jika kalian memaksakan cinta, maka kalian sangat